Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video yang kali ini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu mengenai Extensible Business Reporting Language atau disingkat menjadi XBRL pada laporan keuangan dan pengauditan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zulfa Fajriani, NIM 19053101 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Baiklah, saya akan masuk kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda dengan adanya XBRL ini, bagaimana dampaknya terhadap masa depan pelaporan keuangan dan audit? Baik, jawaban saya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu XBRL. Jadi XBRL adalah Extensible Business Reporting Language, adalah kerangka kerja kolaboratif yang dikembangkan untuk menciptakan laporan keuangan, laporan pajak, dan laporan bisnis lainnya yang terstandarisasi dan disesuaikan dengan representasi digital secara rinci dan ringkas. XBRL pertama kali dikenalkan pada tahun 2003 dan telah banyak digunakan oleh berbagai lembaga keuangan di seluruh dunia. Dengan menggunakan XBRL, pengguna dimungkinkan untuk mendefinisikan informasi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan dalam berbagai format. Hal ini memudahkan pengguna dalam proses pengolahan dan analisis data dengan perangkat lunak lainnya. XBRL dapat membantu perusahaan dalam merealisasikan Good Corporate Government atau GCG. Hal ini dikarenakan XBRL mendukung ketiga prinsip GCG, yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui penggunaan XBRL, para pemegang kepentingan dapat memastikan bahwa data yang didapat adalah data yang akurat dan valid. XBRL juga memungkinkan para pemegang kepentingan memiliki data dan informasi yang telah diolah dan dianalisis dalam waktu yang singkat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, kehadiran XBRL juga membantu meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja perusahaan. Hal ini yang dimudahkan melalui kehadiran XBRL adalah pengguna dapat memisahkan dan memformat data, serta melihat masalah dengan cara yang baru, sehingga pengguna memiliki ruang yang lebih luas dan fleksibel dalam pengolahan data yang ada. Di Indonesia sendiri, XBRL telah digunakan pada beberapa lembaga, yaitu Bursa Efek Indonesia, serta beberapa instansi pemerintah lainnya. Para instansi tersebut berharap penggunaan XBRL dapat membantu dan meningkatkan transparansi dan kepatuhan pelaksana keuangan maupun perpajakan oleh wajib pajak, sehingga laporan yang disampaikan bersifat akuntabel. Baik, selanjutnya itu ada soal nomor 2. Soalnya berbunyi, jelaskan perbedaan pola penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem informasi konvensional dengan berbasis XBRL. Baik, jawaban saya, XBRL ini sendiri terdiri dari tag-tag pengidentifikasian atau identifikasi tags. Tag pengidentifikasian ini diterapkan terhadap item-item data tertentu, sehingga dapat diproses secara efisien oleh perangkat lunak komputer. Contoh item data dimaksud adalah beban penyusutan atau laba bersih. Tag pengidentifikasian juga bisa menyajikan informasi yang lebih kompleks. Misalnya, angka dalam satuan moneter, angka presentase, dan angka pecahan. Lebih lanjut, XBRL juga memungkinkan pemberi label atau nama suatu item data dalam bahasa apapun, penggunaan kerangka acuan akuntansi yang berbeda-beda, serta penyediaan informasi lain terkait perusahaan anak. Contoh dari tag-tag di atas terbaca sebagai berikut. Bisa kita lihat ada current assetnya itu dari aset held for sale sampai current asset total atau total current asset. Lalu XBRL mampu menunjukkan keterkaitan item-item data satu sama lain. Dengan demikian, XBRL mampu menunjukkan bagaimana perhitungan yang mendasari suatu item data.
XBRL juga mampu mengelompokkan item-item data menurut organisasi atau menurut tujuan pelaporan tertentu. Dan yang terpenting, XBRL dapat dengan mudah diperluas atau extensible, sehingga perusahaan dan organisasi lainnya bisa mengadaptasi XBRL untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Informasi dikonvensi menjadi XBRL melalui proses pemetaan atau dibuat dalam format XBRL dengan perangkat lunak. Selanjutnya, informasi itu dapat ditelusuri, dipertukarkan, dan dianalisis dengan bantuan komputer atau dipublikasikan secara rutin. XBRL menggunakan semacam kamus atau kamus yang berisi elemen-elemen XBRL dan dikenal dengan taksonomi XBRL atau XBRL taksonomi. Taksonomi XBRL merupakan skema pengelompokan yang menetapkan tag-tag tertentu untuk masing-masing data. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan berbasis IFRS, tag XBRL Order Reserve mempresentasikan post order reserve. Baik, selanjutnya itu ada soal nomor 3. Soalnya berbunyi seperti ini. Ada XML, ada XBRL. Menurut Anda, apakah ada hubungan atau keterkaitan antara dua istilah tersebut? Nah, setelah kita mengetahui di nomor 1 tadi apa itu XBRL, sekarang kita harus mengetahui dulu apa itu XML. Nah, XML adalah sebuah singkatan untuk Extensible Markup Language. File XML digunakan untuk membuat format informasi umum serta menjadi sarana untuk membagikan format dan data yang digunakan di World Wide Web, internet, dan di platform lain yang menggunakan teks ISCEE standar. Bahasa ini berfungsi untuk menyederhanakan proses penyimpanan dan pengiriman data antar server. Nah, kenapa proses penyimpanan dan pengiriman data antar server perlu disederhanakan? Ini karena setiap server bisa memiliki sistem yang berbeda-beda, sehingga pertukaran data server yang sistemnya tidak cocok akan memakan waktu yang lumayan panjang, dan itu akan sulit apabila tidak disederhanakan. Anda perlu mengubah dulu format data agar cocok dengan server tujuan. Data yang diubah pun berisiko hilang. Sebagai solusinya, XML menyimpan data dalam format teks yang sederhana, sehingga Anda tidak perlu mengubah format data sama sekali. Bahkan format datanya pun akan tetap sama walaupun ditransfer ke server lain. Oleh karena itu, XML juga mudah untuk diperbaharui ke operating system baru atau browser baru. Bahasanya pun mudah untuk dibaca manusia, komputer, hingga teknologi pengenal suara. Nah, Extensible Business Reporting Language atau XBRL merupakan bahasa berbasis XML yang menyediakan solusi yang efektif untuk persiapan, presentasi, dan pertukaran. Standar pelaporan keuangan internasional XBRL Extensible Business Reporting Language adalah kerangka kerja kolaboratif yang dikembangkan untuk menciptakan terstandarisasi dan disesuaikan dengan representasi digital dari laporan keuangan, pajak, dan laporan bisnis lainnya secara rinci dan ringkas dan data ekstrak. XBRL menggunakan sintak XML serta teknologi berbasis XML lainnya seperti XML skema, Xlink, XPath, NumPath, dan lain-lain untuk menjelaskan pengertian semantiknya. Spesifikasi XBRL dikembangkan dan dipublikasikan oleh XBRL International. Jadi ada hubungan dan keterkaitan antara XML dengan XBRL karena XBRL ini menggunakan sintak XML serta teknologi yang berbasis XML. Jadi untuk mengembangkannya atau untuk mempublishnya, XBRL ini menggunakan teknologi yang dihasilkan oleh XML. Baik, selanjutnya itu ada soal keempat dan soal terakhir. Soalnya seperti ini.
Apakah XBRL menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem informasi akuntansi maupun sistem informasi manajemen? Dan jelaskan. Jawaban saya, secara garis besar, XBRL tidak mengubah sistem yang harus dilaporkan, akan tetapi memberi cara yang lebih efisien dan efektif. Bagaimana item-item tersebut dilaporkan? XBRL hanya menandai item-item yang akan dilaporkan pada laporan keuangan. Karena XBRL dapat dibuat seperti barcode yang membuat setiap produk memiliki identifikasi laporan pada laporan keuangan. Karena XBRL dapat dibuat secara barcode yang membuat setiap produk memiliki identitas khusus yang unik. Pemanfaatan XBRL dilakukan dengan memberikan tag terhadap setiap data yang ada di dalam laporan keuangan sesuai dengan taksonomi XBRL yang digunakan. Tag menyebabkan masing-masing data memiliki nilai guna yang lebih optimal. Nah, XBRL ini sendiri tidak mengubah struktur item-item yang harus dilaporkan pada laporan keuangan. Fungsi XBRL hanya membungkus setiap data yang di dalamnya terdapat laporan keuangan dengan konteks sehingga data tersebut memiliki identitas khusus. Dampak yang begitu besar dalam bidang akuntansi adalah perubahan paradigma pelaporan dari kertas menjadi pelaporan berbasis XBRL dengan menciptakan proses bisnis yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah dan mudah. Dalam bidang manajemen XBRL berdampak pada proses pengarsipan laporan keuangan serta memberikan manfaat besar. Data-data keuangan setiap perusahaan akan dapat ditelusuri, dikomparasi, dan dievaluasi secara lebih detail hingga pada elemen-elemen dasarnya. Baiklah, sekian penjabaran dari jawaban soal-soal pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada video kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.